Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Afia Suryadi Rahma di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pada malam ini terlaksana penutupan kegiatan kuliah kerja nyata non-reguler Kepala Kamar 2023 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Penutupan kegiatan kuliah kerja nyata non-reguler Kepala Kamar 2023 yang digelar oleh peserta KKN Posko 68 dan 69 di halaman gedung Sayyidatuna Ummu Habibah binti Abi Sufyan terlaksana dengan sukses. Pertama, kami mengadakan kegiatan yang biasanya diadakan kegiatan rutin di asrama pusat, namun kita jadikan kegiatan yang bisa dilaksanakan di asrama cabang. Cabang yang menjadi objek kami adalah cabang asrama Aliflah dan Azainiyah, yakni Manaqib. Pelaksanaan ini kami laksanakan selama kegiatan KKN 2 kali pelaksanaan di masing-masing cabang. Berikut, kami juga melaksanakan kegiatan KBM di 3 lembaga, yakni Lembaga RA Ibrahimi, SD Ibrahimi, dan Bustan Hafaz. Alhamdulillah kami diberi izin untuk bisa ikut serta bekerja sama dalam proses belajar mengajar di lembaga tersebut. Dan pada akhir penutupan kami ketika mengadakan penutupan kegiatan di masing-masing lembaga, kami mengadakan beberapa event lomba di masing-masing lembaga RA Ibrahimi, SD Ibrahimi, dan Bustan Hafaz yang pelaksanaannya baru ditutup pada hari Kamis kemarin. Untuk yang tadi kami baru bisa melaksanakan penutupan di lembaga Bustan Hafaz. Berikut kami juga melaksanakan lomba orasi dan lomba pamflet. Cakupannya di sini adalah para organisasi di lembaga pagi dan sore, berikut para fakultas di Universitas Ibrahimi. Tak lupa di hari Senin kemarin pada malam Selasa kami melaksanakan ru'yah jamaah yang bekerja sama dengan JRA. Alhamdulillah antusias para santri mengikuti kegiatan kami sangat maksimal sekali. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dosen, para DPR, dan para panitia yang setia mendampingi kami, membimbing kami, mengarahkan kami dalam setiap momen kegiatan, walaupun kami hanya dipantau melalui sosial media. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga untuk tahun depan di kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para generasi kami bisa terpantau langsung secara realita di lapangan. Dan ini harapan dari kami para panitia Posko 68 dan 69 yang mana ini menjadi satu kegiatan. Kami walaupun berada dalam 2 posko, kami melaksanakan kegiatannya menjadi satu kegiatan untuk menjadi evaluasi dari kami yang akan bisa menjadi pertimbangan para panitia bagaimana ketika di asrama pusat kelompok yang biasanya memaksimalkan menjadi 2 kelompok lebih diefisienkan lagi agar lebih efektif menjadi 1 kelompok saja. Itu harapan dari kami. Bagaimana dari proses kami mengevaluasi beberapa kegiatan yang kami laksanakan di sini dengan beberapa kendala-kendala kecil yang terlaksana. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang juga ikut serta mensukseskan acara kami pada malam hari ini, dari Majelis Sukoharjo Putri yang menjadi penghias kegiatan pada malam hari ini. Juga nanti akan ada penampilan dari teater moving dari SMA Ibrahimi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan karena ikut serta melaksanakan menjadi pendukung kegiatan kami pada malam hari ini. Terakhir, permohonan maaf dari kami yang sebesar-besarnya apabila sarana dan prasarana yang kami sediakan dalam melaksanakan kegiatan pada malam hari ini kurang berkenan di hati para hadirin seluruhnya. Kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam hari ini adalah hasil apa yang telah kami ikhtiarkan. Acara ini dihadiri oleh segenap sivitas akademika Universitas Ibrahimi, perwakilan ketua kamar, OSIS SMK dan SMA sekaligus perwakilan santri dari masing-masing kamar. Penutupan kegiatan ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi.
Kemudian dilanjut dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh dosen pembimbing lapangan yakni Dr. Khairul Anwar, Magister Hukum Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah mengikuti kegiatan penutupan KKN non-reguler. Kata saya tidak terasa, tapi bagi peserta sudah ngos-ngosan, sudah sampai puncaknya. Mudah-mudahan kegiatan KKN non-reguler ini dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 10 September ini membawa barokah dan manfaat baik untuk kita semua maupun juga untuk pondok pesantren pada umumnya. Amin Allahumma. Salat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa terhadirkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dengan banyak membaca salawat diakui sebagai umatnya dan kelak bisa menjadi penerus perjuangannya dan kelak dia kiamat diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, jujur saya tidak setengah pede harus megang mic pada malam hari ini. Biasanya sudah biasa kami di acara pesantren, tapi entah kenapa saya pada malam hari ini tidak begitu pede. Mungkin karena tadi sudah disinggung bahwa bimbingannya melalui online. Online tetapi bukan menggunakan media elektronik. Online dalam artian mungkin ya jumpa tapi tidak jumpa sesungguhnya, hanya lewat ketemu. Oh ya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini setidaknya saya akan menyampaikan atas nama 3 hal. Saya selaku pribadi, mungkin nanti sebagai DPL, mungkin sebagai pengurus pesantren, sekalian saya rapel. Ya. Pertama sebagai pribadi saya terus terang saya mohon maaf. Mohon maaf bila mana di dalam melaksanakan tugas tadi sudah disebutkan bimbingannya melalui dunia maya. Dunia maya, maksudnya dunia maya itu ya kita ketemu, tapi mungkin bimbingannya tidak intensif. Atau mungkin cukup, mari Pak, ya lanjut. Jadi kita yang pertama, kemudian karena kegiatannya di RA, ya saya sering antar anak saya ke RA. Saya tanya anak saya, gimana mbak-mbaknya? Datang di, iya, berarti jalan. Siapa mbak-mbaknya yang datang? Mbak ini, iya. Jadi melalui perantara. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan saya saksikan sendiri, beberapa kegiatan di pesantren, ya, saya dapat laporan dari beberapa asrama, dari beberapa ketua kamar, kepala daerah, dan juga di lembaga-lembaga saya juga menyaksikan sendiri. Bahkan anak saya juga menjadi salah satu penerima hadiahnya itu. Jadi saya saksikan diri bahwa kegiatannya teman-teman itu betul-betul jalan. Tidak hanya berputar di pondok pesantren, tapi sebagaimana apa yang tadi sudah disampaikan, itu semuanya berjalan dengan baik. Walaupun di dalam melaksanakan kegiatan itu saya tahu betul-betul perjuangan. Harus begini, sana kemari. Tidak sama dengan kalau teman-teman di luar mungkin datang ketok pintu cair semua. Tapi di sini ya harus mencairkan sendiri. Karena itu sekali lagi kami atas nama pribadi ya di dalam melaksanakan tugas saya merasa kurang sempurna. Ya, karena kadang-kadang saya ingat itu kalau sudah hari Senin itu ada yang share, oh iya saya jadi PWL. Jadi saya kadang-kadang apa terus lupa kalau harus gitu. Kemudian sambutan kedua oleh Ketua Panitia KKN yakni Misbahul Alim, Magister Ekonomi Islam. Kami panitia berbagi tugas untuk bisa sama-sama menghadiri keempat lokasi ini. Saya selaku panitia, selaku ketua panitia memilih hadir ke tempat ini karena mungkin sedikit terpaksa gitu. Kenapa? Terpaksa dalam tanda petik. Kenapa? Karena saya merasa digugat dan dicemburui oleh teman-teman peserta KKN. Sempat disampaikan melalui Ustadz Mustafa, pokoknya
saya harus hadir ke lokasi ini, kalau tidak maka tahu sendiri resikonya, katanya. Oh, ini ancaman ini. Makanya kemudian saya hadir ke tempat ini dalam rangka penutupan KKN Ketua Kamar di Asrama Pusat. Tetapi sekalipun kami juga ikut menyadari terhadap apa yang selama pelaksanaan KKN, memang sebagai panitia, sebagai ketua panitia, intensitas kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta hanya, seingat kami, hanya 2 kali. Yang pertama ketika pembukaan di Musola Putri, kemudian yang kedua sempat juga diajak nimbrung ketika menyusun program kegiatan di Posko 68 kalau tidak keliru. Setelah itu kami mencukupkan monitoring peserta KKN Ketua Kamar ini kepada DPL dan kepada tim Monef yang monitoringnya dilakukan setiap 2 pekan ya, selama pelaksanaan KKN, yaitu di pekan kedua dan di pekan kelima kalau tidak keliru. Jadi kami cukupkan kepada DPL dan tim Monef untuk intent melakukan pendampingan kepada peserta. Kami sendiri pada pekan kedua dan seterusnya sampai tadi malam, intensitas kami harus tercurahkan kepada pelaksanaan KKN reguler di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Sekalipun intensitas kami selaku ketua panitia lebih banyak di luar, lebih banyak di Banyuwangi dan di Kabupaten Bondowoso, tetapi rasa sayang dan cinta kami sama sekali tidak goyah kepada peserta Ketua Kamar ini. Begitu. Jadi tidak perlu cemburu, tidak perlu khawatir, 1% pun tidak berkurang. Begitu. Jadi kami juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap keputusan yang diambil oleh pengasuh dan pengurus pondok pesantren. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, selama 3 tahun terakhir ini pelaksanaan KKN Ketua Kamar itu dilaksanakan di dalam, tidak dilaksanakan di luar. Potensi pelanggaran sangat kecil, sehingga kemudian seluruhnya peserta KKN yang jumlahnya 47 orang di Putri, 56 di Putra, itu bisa lulus tanpa cacat sedikit pun gitu. Nah, ini kami sangat bersyukur. Tapi kalau di luar itu kan resikonya cukup besar. Mungkin teman-teman peserta KKN juga sudah mendengar bagaimana perjalanan atau dinamika KKN di Banyuwangi dan di Bondowoso gitu. Tetapi sekalipun teman-teman peserta KKN Ketua Kamar yang melaksanakan kegiatannya di dalam pondok, kami melihat varian kegiatannya tahun ini lebih bagus daripada tahun sebelumnya, sampai menyentuh TK, kemudian ada yang di SD. Kalau tahun kemarin kan tidak ada, kegiatannya murni di dalam pondok, tidak sampai keluar di TK atau di SD. Dan dilanjut dengan pembagian hadiah dan cenderamata. Kemudian dilanjut dengan penampilan spektakuler musikalisasi puisi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah melaksanakan kegiatan penutupan kegiatan KKN Posko 68 dan 69 yang merupakan KKN non-reguler Ketua Kamar. Bersyukur selama hampir 1,5 bulan mahasiswi Universitas Ibrahimi berkegiatan KKN di Pondok Pesantren Salafi Safiyah Sukoharjo berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar bagi santri khususnya dan juga bagi Pondok Pesantren Salafi Safiyah Sukoharjo. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswi KKN yang sudah berkegiatan dengan baik, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk mahasiswi yang ber-KKN.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari Panitia KKN alhamdulillah mengucapkan syukur yang begitu besar karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penutupan KKN non-reguler 2023. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai penutup atau puncak dari seluruh kegiatan yang telah kami laksanakan sejak tanggal 1 September sampai 11 September 2023. Harapan kami semoga seluruh kegiatan yang telah kami laksanakan tidak hanya berdampak kepada santri, tapi juga bisa berdampak kepada masyarakat setempat. Kemudian kesan dan pesan kami sangat senang, kami sangat bahagia karena sejatinya kami sebagai mahasiswa tidak hanya bisa melaksanakan tugas sebagai mahasiswa, tapi kami bisa melaksanakan pengabdian kami kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukrojo.